Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bersama Mem Multazam. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai persamaan trigonometri. Hari ini kita akan membahas beberapa soal-soal yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Baiklah, soal-soal persamaan trigonometri yang akan kita bahas hari ini ada 3. Yang pertama, tan A sama dengan akar 2 sin A untuk rentang A lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Kemudian nomor 2, 2 cos kuadrat theta ditambah 3 cos theta dikurang 2 sama dengan 0 untuk rentang theta lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Kemudian yang ketiga, 2 tan kuadrat alfa dikurang sekan alfa ditambah 1 sama dengan 0 untuk rentang alfa lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Seperti yang kalian lihat ya, di sini semua rentangnya itu dalam derajat, tidak ada yang dalam radian. Jadi lebih mudah kita menyesuaikan dan rentangnya juga sama dari 0 sampai 360. Kita mulai dari nomor 1. Tan A sama dengan akar 2 sin A untuk rentang A lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi antara 0 sampai 360 ya. Baik, kita mulai. Tan A sama dengan akar 2 sin A. Nah, tan A berdasarkan identitas trigonometri bisa berubah menjadi sin A per cos A sama dengan akar 2 sin A. Cos A ini bisa pindah ruas ke kanan atau masing-masing ruas dikali dengan cos A, berarti menjadi sin A sama dengan akar 2 sin A dikali cos A. Akar 2 sin A kali cos A pindah lagi menjadi sin A dikurang akar 2 sin A kali cos A sama dengan 0. Nah, di sini sama-sama sin A ya, maka berlaku sifat distributif. Dikeluarkan sin A-nya. Sin A buka kurung 1 dikurang akar 2 cos A sama dengan 0. Maka di sini terdapat dua persamaan berdasarkan sifat pemfaktoran. Sin A sama dengan 0 atau 1 dikurang akar 2 cos A sama dengan 0. Maka terdapat dua persamaan untuk nomor 1. Penyelesaiannya berarti ada dua persamaan ya. Mungkin bertanya-tanya, Mem, kenapa tidak pakai 1 saja? Kenapa tidak pakai yang ini saja? Nah, karena kita harus memunculkan semua kemungkinan yang ada. Nah, salah satu kemungkinannya adalah sin A-nya sama dengan 0. Ini kemungkinan karena berdasarkan prosedur yang benar ya. Berarti kita uji semuanya dari sini dulu, kemudian ini. Oke. Kita mulai dengan sin A sama dengan 0. Sin A sama dengan 0. Nilai sudut A yang bernilai 0, sin A-nya yang bernilai 0 itu adalah sin 0 derajat salah satunya ya. Sin A sama dengan sin 0 derajat. Maka alfanya itu adalah 0 derajat. Maka untuk sin itu ada dua rumus yang berlaku. Yang pertama, Px sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Maka langsung masukkan saja X sama dengan alfanya. Alfanya 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Uji K-nya dari K sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 0 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 0 derajat. Maka ini memenuhi ya. Selanjutnya, K sama dengan 1. X sama dengan 0 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 360 derajat. Ini juga memenuhi, masih masuk rentang ya. Karena rentangnya kan dari 0 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 360. Ini rentangnya ya. Nah, berarti kita masuk ke K sama dengan 2 lagi. X sama dengan
0 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Ini sama dengan 720 derajat. Maka ini tidak memenuhi ya, karena sudah lebih dari rentangnya. Maka yang memenuhi adalah 0 derajat dan 360 derajat. Oke, kita masuk ke rumus kedua. Px sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 180 dikurang 0 itu adalah 180, maka di sini tetap 180. Ditambah K kali 360 derajat. K sama dengan 0, tetap mulai dari 0, maka X sama dengan 180 ditambah 0 kali 360. Ini sama dengan 180 derajat. Masuk rentang ya, maka ini memenuhi. Selanjutnya K sama dengan 1, maka X sama dengan 180 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 540 derajat. Lebih dari 360, maka ini tidak memenuhi ya, maka yang memenuhi 180. Sehingga untuk sin A sama dengan 0, HP yang berlaku itu adalah 0 derajat, yang ini ya, kemudian 360 dan 180, maka 180 derajat, 360 derajat. Ini baru sin A sama dengan 0. Tadi HP-nya biar tidak lupa kita catat ya, 0, kemudian 180 dan 360. Oke. Kita masuk ke persamaan kedua, yaitu 1 dikurang akar 2 cos A sama dengan 0. Nah, ini seperti yang kalian duga, ini pindah ya, berarti min akar 2 cos A sama dengan min 1. Maka cos A sama dengan min 1 per min akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 jika dirasionalkan menjadi 1/2 akar 2. Nah, setelah dirasionalkan menjadi 1/2 akar 2, kita cari cos berapa yang sama dengan 1/2 akar 2. Salah satunya adalah cos 45, berarti cos A sama dengan cos 45 derajat. Dengan kata lain, alfanya adalah 45 derajat. Maka untuk cos, rumus pertama yang berlaku, Px sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita uji, X-nya itu alfa 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita mulai K-nya dari 0, berarti K sama dengan 0, maka X sama dengan 45 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Nah, ini sama dengan 0 kali 360, itu adalah 0 tambah 45, berarti 45 derajat. Maka ini masuk rentang memenuhi. Ya. Nah, kemudian K sama dengan 1. X sama dengan 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Maka ini sama dengan 405 derajat. Nah, ini sudah lebih dari 360 ya, berarti tidak memenuhi. Berarti satu-satunya yang memenuhi adalah 45 derajat. Oke. Selanjutnya Px sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini X sama dengan min alfa min 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka kita uji terhadap K sama dengan 0. Ini menjadi X sama dengan min 45 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ini sama dengan 0 kali 360, 0, maka min 45 derajat. Maka ini tidak memenuhi. Kalau dia dimulai dari kurang dari 0 dan tidak memenuhi, maka kita bisa lanjut uji dia dengan K yang lain. Tapi kalau sudah lebih, sudah harus berhenti ya. Maka untuk K sama dengan 1 lagi.
X sama dengan min 45 derajat ditambah dengan 1 dikali 360 derajat. Ini sama dengan 315 derajat ya. Nah, ini masih masuk dalam rentang 0 sampai 360 derajat. Maka ini termasuk dia memenuhi ya. Nah, berarti yang memenuhi selanjutnya adalah 315 derajat. Oke. Nah, kita masuk lagi K sama dengan 2. K sama dengan 2 itu X sama dengan min 45 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat. 2 dikali 360 derajat adalah 720. Kemudian 720 itu dikurang dengan 45 derajat menjadi 675 derajat. Maka ini lebih dari 360, maka tidak memenuhi. Oke. Nah, berarti HP keseluruhan itu adalah 0, 45 derajat, 180 derajat, 315 derajat, dan 360 derajat. Inilah HP-nya untuk nomor 1 ya. Selanjutnya soal nomor 2. Pembahasan 2 cos kuadrat theta ditambah 3 cos theta dikurang 2 sama dengan 0 untuk rentang theta lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi sama ya, rentangnya dari 0 sampai 360 derajat. Oke. 2 cos kuadrat theta ditambah 3 cos theta dikurang 2 sama dengan 0. Nah, perhatikan, di sini ada berpangkat 2, kemudian sama-sama cos ya. Maka ini bisa kita rubah menjadi variabel. Misalkan X itu sama dengan cos theta. Maka bisa menjadi 2 cos kuadrat theta menjadi 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi 2x kurang 1 dikali x tambah 2 sama dengan 0. Maka 2x kurang 1 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 1x sama dengan 1/2. Kemudian yang ini X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Maka dapatlah persamaannya. Yang pertama adalah, karena X tadi dimisalkan jadi cos theta, berarti cos theta sama dengan 1/2. Yang pertama. Kemudian yang kedua, cos theta sama dengan min 2. Nah, oke. Nah, berarti kita mulai dari cos theta sama dengan 1/2. Cos theta sama dengan 1/2. Nah, nilai theta yang cosnya itu 1/2 adalah 60 derajat. Maka cos theta sama dengan cos 60 derajat. Maka alfa sama dengan 60 derajat. Maka untuk cos kita pakai rumus pertama adalah Px sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Maka X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini perhitungannya bisa langsung ya. Kita pakai K sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan, kasih masuk 0, berarti 0 kali 360, 0 tambah 60 berarti 60 derajat. Maka ini masuk rentang ya, berarti memenuhi. Kemudian K sama dengan 1. 1 kali 360, 360 ditambah 60 itu sama dengan X sama dengan 420 derajat.
Nah, ini sudah lebih dari 360, berarti tidak memenuhi ya. Nah, kita uji lagi terhadap Px sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, berarti kita pakai X-nya sama min 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, menjadi X sama dengan 0 kali 360, 0 tambah min 60 berarti min 60 derajat. Kurang dari 0, maka tidak memenuhi. Uji lagi untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 1 kali 360, 360 dikurang 60 maka 300 derajat. Kurang dari 360 maka memenuhi ya. Uji lagi K sama dengan 2, maka X sama dengan 2 kali 360, 720. 720 dikurang 60 adalah 640. Maka di sini menjadi 640 derajat. Lebih dari 360 maka tidak memenuhi. Maka yang memenuhi adalah 300 derajat dan 60 derajat. Maka HP untuk cos theta sama dengan 1/2 itu adalah 60 derajat dan 300 derajat. Sorry, di sini maksudnya 660 ya, keliru tadi. Ya, tapi yang jelas tetap tidak memenuhi ya. Selanjutnya cos theta sama dengan min 2. Nah, ini cos theta min 2 itu nilai tetanya tidak masuk dalam sudut-sudut istimewa ya. Nah, kalau misalkan memang tidak ada, bisa kalian pakai kalkulator, bisa juga kalian kalau misalkan tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator sementara ujian, boleh berhenti sampai di sini saja. Cukup nanti menuliskan HP yang tadi sempat diketahui sama rumusnya ya. Nah, ini mem tidak jabarkan lagi. Silakan kalau kalian mau pakai kalkulator. Yang jelas HP terakhir yang kita peroleh adalah HP sama dengan 60 derajat dan 300 derajat. Nah, selanjutnya nomor 3, 2 tan kuadrat alfa dikurang sekan alfa ditambah 1 sama dengan 0. Untuk sama rentangnya alfa lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. 2 tan kuadrat alfa dikurang sekan alfa ditambah 1 sama dengan 0. Tan kuadrat alfa berdasarkan identitas trigonometri bisa menjadi 2 buka kurung sekan kuadrat alfa dikurang 1 dikurang sekan alfa ditambah 1 sama dengan 0. Dikali masuk ya, berarti 2 sekan kuadrat alfa dikurang 2 dikurang sekan alfa ditambah 1 sama dengan 0. Nah, min 2 ditambah 1 min 1 berarti 2 sekan kuadrat alfa dikurang sekan alfa dikurang 1 sama dengan 0. Sama dengan yang tadi ya, kita langsung faktorkan. Nah, ini bisa berubah menjadi 2x kuadrat dikurang x ditambah 1 sama dengan 0. Bisa menjadi 2x tambah 1 x kurang 1 sama dengan 0. X nya kita ganti menjadi sekan alfa, berarti persamaannya ada 2 sekan alfa ditambah 1 sama dengan 0 atau sekan alfa kurang 1 sama dengan 0. Berarti ada 2 persamaan ini ya. Oke, kita mulai dari 2 sekan alfa ditambah 1 sama dengan 0. 2 sekan alfa ditambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti sekan alfa sama dengan min 1/2. Oke. Nah, kemudian sekan alfa itu sama dengan 1/cos alfa, sama dengan min 1/2.
berarti cos alfa itu sama dengan min 2. Sama dengan yang tadi ya, cos alfa ini tidak masuk dalam sudut istimewa. Makanya Mem tidak lanjutkan. Silakan kalau mau lanjutkan menggunakan kalkulator dan cara-cara lain silakan. Mem langsung melanjutkan ke persamaan sebelumnya tadi. Sekan alfa dikurang 1 ya. Sekan alfa dikurang 1 sama dengan 0. Maka sekan alfa sama dengan 1. Sekan sama dengan 1/, cos alfa sama dengan 1. Maka cos alfa sama dengan, ini berarti 1/1 ya, berarti cos alfa sama dengan 1. Dapat cos alfa sama dengan 1. Maka untuk cos kita pakai rumusnya. Yang pertama, Px sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, cos alfa sama dengan 1, itu maka cos alfa sama dengan cos 0 derajat. Maka di sini bisa langsung kasih masuk X sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka untuk K sama dengan 0, berlaku X sama dengan 0 kali 360, 0, 0 tambah 0, 0, maka 0 derajat. Ini memenuhi ya, karena masuk rentang. K sama dengan 1. X sama dengan 1 kali 360, 360 tambah 0 sama dengan 360 derajat, memenuhi. Maka K sama dengan 2. X sama dengan, ini 2 kali 360, 720 tambah 0, 720 derajat, tidak memenuhi. Nah, dari sini bisa kalian lihat bahwa kalau misalkan dia sudah di sini dapat 360, berarti sudah mentok ya, sudah paling maksimal. Berarti tidak perlu lagi kalian cari untuk K sama dengan 2, itu pasti sudah lebih dia. Karena kan semakin tinggi K-nya maka semakin tinggi nilainya. Maka boleh berhenti sampai di sini saja, sampai di sini. Nah, berarti yang memenuhi adalah 0 derajat dan 360 derajat. Sekarang kita tes lagi untuk rumus yang kedua ya. Px sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, berarti X sama dengan min 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka untuk K sama dengan 0, kita peroleh 0 kali 0, 0 kali 360, 0, 0 kurang 0, 0, maka X sama dengan 0 derajat. Oke, memenuhi. Selanjutnya K sama dengan 1. X sama dengan 1 kali 360, 360 dikurang 0 lagi, berarti 360 derajat, memenuhi. Sama dengan yang tadi ya, berarti karena 360 nilai maksimal dari rentang, maka tidak perlu lagi kita cari K sama dengan 2 ya, karena sudah paling maksimal ini, maka memenuhi. Nah, ini sama dengan yang tadi, maka HP-nya itu kita ambil satu saja, maka 0 derajat dan 360 derajat HP-nya. Ya, kalau misalkan dapat tadi yang cos sama dengan min 2, boleh ditambahkan. Tapi untuk sementara ini dulu. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Mem akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.